Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Dan pembahasan kita masih membahas tentang syarat-syarat perceraian ya, yang berkaitan dengan laki-laki yang menceraikan. Syaratnya ada berapa kemarin? Ada 4 ya. 1, dia memang menjadi posisinya sudah menjadi suami. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Dan yang keempat sengaja ya, qasdan au amdan ya, bikhtiyarihi, dengan pilihannya sendiri. Nah itu kalau keempat syarat ini terpenuhi, maka jadilah perceraian. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas 3 syarat, yaitu tadi posisinya memang si laki-laki sudah jadi suami, baligh dan berakal ya. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, para ulama ya memasukkan kepada golongan orang yang tidak berakal ya, seperti orang gila, orang tidur, orang yang ngelindur, orang yang kaget gitu ya. Nah maka itu mereka apabila mengucapkan kata cerai sama dianggap seperti yang tidak berakal ya. Orang gila, orang tidur ngelindur, kaget gitu ya. Itu dianggap seperti orang yang tidak berakal. Gitu. Kemudian di sini dibahas ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian ya, bagaimana cerai yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan mabok di bawah pengaruh miras ya. Jadi mabok lalu dia menceraikan istrinya. Kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, wa amma sukranul ladzi wasala ila darajati al-hajayani wa khaltil kalam wala yu'lamu ma yaqul ya, wala ya'lamu ma yaqul wala ya'i ba'da ifaqatihi ma sadara minhu hala ya
sakarihi, adapun orang yang mabok yang sampai pada derajat di mana dia kalau bicara sudah tidak takaruan, ngaco lah omongannya, dia bahkan tidak ngerti apa yang diucapkan, tidak sadar. Bahkan ketika dia udah hilang gitu ya pengaruh miras, dia nggak sadar apa yang diucapkan pada saat dia mabok itu. Nah, itu yang dimaksud mabok itu ya. Dan orang yang mabok itu, kata Syekh Abu Malik bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala, itu ada dua ya keadaan orang mabok itu. Keadaan pertama, ayyakuna ghaira muta'addin bi sukrihi, yaitu orang yang tidak terbiasa mabok. Jadi orang mabok itu ada yang tidak terbiasa, ada yang sudah biasa. Nah, ini perlu diperhatikan kedua keadaan ini, karena nanti konsekuensinya dengan tadi kata cerai ya. Kalau ada orang mabok karena dipaksa, nah, atau diberi obat gitu, lalu kemudian jadi mabok, atau dia tidak tahu kalau itu mabok gitu ya. Tapi ini jarang ya terjadi kalau dia tidak tahu. Tapi tadi kalau dia dipaksa minum miras, nah dicekoki misalnya, atau karena alasan kesehatan dia harus misalnya ya minum miras misalnya, walaupun ya ini jarang. Maka para ulama sepakat orang yang mabok tidak terbiasa mabok, semua sepakat kata cerainya tidak dianggap. La yaqau at-talaqu bi ijma'i al ulama. Talaknya, cerainya tidak diterima, tidak dianggap berdasarkan ijma' para ulama yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, juga oleh Ibnu Al-Munzir dalam kitab Al-Ijma'. Karena hilang akalnya gitu, seperti orang yang gila. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mabok sudah terbiasa, candu, memang ya udah kebiasaannya mabok gitu ya. Karena sudah terbiasa, bahkan sampai penjual mirasnya pun ketika dia mati ngirim karangan bunga, karena sudah langganan. Ada itu kan, orang mati ada itu dikirimi karangan bunga oleh toko yang biasa dibeli ya. Karena itu jelas berarti sudah terbiasa mabok, candu ya. Jadi dia minum mirasnya itu memang berdasarkan pilihan dirinya, tidak ada yang maksa gitu. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah terbiasa mabok lalu dia mengatakan cerai? Dia katakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau, tapi dia sudah biasa mabok. Fahadza ikhtalafa ahlul ilmi fi wuqu'i talaqihi ala qaulain. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, apakah terjadi cerai itu atau tidak. Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan yaqa'u talaquhu hala sukrih. Yaqa'u talaquhu hala sukrihi. Terjadi itu, cerainya terjadi. Kalau dia sudah biasa mabok, lalu dia ketika mabok bilang kepada istrinya, aku ceraikan kau, udah pulang kamu ke rumah orang tuamu, maka terjadi perceraian itu. Menurut pendapat pertama, wa huwa madhhabu jumhuril ulama. Ini adalah pandangan mayoritas ulama. Minhum, di antara mereka ada Abu Hanifah, dua muridnya, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, termasuk bahkan
pendapat yang paling sahih dari pendapat Imam Ahmad yang masyhur ya. Termasuk Ibnu Al-Musayyab, Hasan Al-Basri, Imam Asy-Sya'bi, Atha, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, wa ta'ifatun minas salaf, dan sekelompok ulama salaf. Apa dalil mereka yang mengatakan bahwa orang yang sudah terbiasa mabok lalu dia menceraikan, mengeluarkan kata cerai kepada istrinya, maka terjadilah perceraian itu? Alasan yang pertama, ya, karena beban syariat tetap ada pada orang yang mabok kalau dia sudah terbiasa mabok. Makanya orang yang mabok itu dia dihukum, ada hadnya, dipukul gitu ya, dijilid, payu akhadhu bijinayati, dia dihukum disebabkan perbuatan kriminalnya itu. Itu alasannya. Dan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43, Allah Ta'ala mengatakan, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabok, sampai kalian ya paham, mengerti apa yang kalian ucapkan. Nah, menurut para ulama yang berpandangan dengan pandangan yang pertama ini tadi, bahwa perceraian terjadi kalau dia sudah biasa mabok, mereka ya menyimpulkan berdasarkan ayat tadi bahwa larangan Allah kepada mereka untuk mendekati sholat dalam keadaan mabok ini menunjukkan adama zawali at-taklif, tidak hilangnya beban syariat. Jadi orang mabuk tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Tapi kapan? Kalau sudah tidak dia tidak bebas dari tanggung jawab dia, kewajiban dia untuk sholat. Memang waktu dia mabuk jangan, tapi setelah dia sadar dia tetap wajib sholat. Jadi taklif syariat tetap ada padanya. Nah itu. Karena orang mabok itu hukum syara tetap berlaku padanya, termasuk tentu saja juga ucapan dia ya, kepada isinya aku cerai engkau tetap berlaku sebagaimana berlakunya hukum syariat atas orang tersebut. Nah ini. Tapi Syekh Abu Malik bin Kamal As-Said Salim beliau mengatakan, aku jawab bi anna hadza dhaif, kata beliau. Ini argumennya lemah menurut Syekh Abu Malik ya. Kenapa? Karena jika yang dimaksud waktu mabok, in urida anna waqta as-sukari yu'maru wa yunha fa hadza batilun. Karena jika yang dimaksud orang yang lagi mabok itu diperintah oleh Allah, dilarang, dia terkena perintah syariat, terkena larangan syariat, ini batil. Orang yang sedang dalam keadaan mabok terkena enggak beban untuk menjalankan perintah dan beban untuk meninggalkan larangan? Terkena atau tidak? Tidak kan? Nah, ketika dia mabok lalu dia mengatakan aku ceraikan engkau wahai istriku, ya sama berarti. Karena waktu dia mabok perintah tidak berlaku, larangan tidak berlaku sampai dia sadar. Itu jawaban dari Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Nah, karena orang yang tidak punya akal, tidak paham ya. Bahkan dia tidak paham apa yang diucapkan. Itu tidaklah disebut mukallaf. Orang yang tidak paham apa yang diucapkan falaisa bimukallaf. Nah,
Karena ijma, kesepakatan ulama bahwa syarat taklif adalah al-akal. Syarat mukallaf itu adalah akilun, berakal. Orang kalau nggak berakal kan nggak kena beban syariat. Orang mabok itu kan nggak, akalnya hilang, tertutup kewarasan akalnya. Nah, jadi bantahan dari Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim kepada pendapat jumhur ini seperti itu ya. Dia nggak berakal gitu. Memang dia sudah terbiasa, memang hukum syariat tetap tidak gugur atas dirinya, tapi nanti setelah dia hilang pengaruh mirasnya. Selama masih dalam pengaruh khamr atau miras, nah, selama itu dia belum terkena taklif syariat. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak ya, serta jamaah sekalian. Nah, adapun ayat tadi di dalamnya merupakan larangan bagi mereka untuk mabok. Nah, lalu dalam keadaan mabok mereka sholat. Itu larangan minum khamr ya ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, ini ibu-ibu dan bapak sekalian, bapak-bapak dan jamaah sekalian. Lalu alasan kedua kata para ulama jumhur ya, yang mengatakan bahwa orang yang sudah terbiasa mabok, kata-kata cerainya dianggap. Alasan kedua adalah karena orang mabok itu dihukum gitu. Orang yang mabok itu dihukum. Anna fi iqaihi ya uqubatan lahu. Nah, maksudnya ketika dia mengucapkan cerai, lalu cerai itu terjadi, itu hukuman gitu. Uqubatan lahu itu sebagai hukuman sekaligus bagi orang mabok itu. Menurut jumhur ya. Tapi dijawab oleh Syekh Abu Malik, bi anna as-syari'ata lam tu'aqibu ahadan bihadzal jins min iqa'i at-talaq au adami iqa'ihi. Bahwasanya syariat tidak menghukum seseorang dengan hukuman sejenis ini, yaitu dengan hukuman terjadi atau tidak terjadinya perceraian. Itu bukan hukuman dalam syariat. Gitu. Yang maksud hukuman syariat itu adalah had. Ya, berdasarkan keterangan dalam hadis Nabi, ya, orang yang mabok itu dicambuk gitu ya. Nah, itu baru hukuman. Kalau orang mabok tetap kata cerainya dianggap, itu bukan termasuk hukuman syariat. Nah, jadi Allah sudah cukup ridha, Allah Azza wa Jalla, ketika orang mabok itu ya mendapatkan hukuman had itu. Maka ketika dihukum dengan hukuman lain selain dicambuk, berarti itu telah merubah ya taghyir li hududi syariah, merubah batas-batas syariat. Itu kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Nah, apalagi dalam ucapan aku ceraikan engkau yang keluar dari mulut orang yang mabok ini membahayakan istrinya yang tidak bersalah. Kan kalau dia mengucapkan orang mabok, terbiasa mabok, dia bilang kepada saya cerai kau. Nah, terjadilah perceraian. Itu hukuman buat dia yang mengucapkan. Resiko terjadi perceraian akan dirasakan oleh istrinya atau tidak? Loh, orang yang tidak melakukan kok jadi kena akibatnya kan gitu. Nah, itu enggak bisa terima argumen itu. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, ini alasan masih yang dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan orang yang sudah terbiasa mabok maka kata cerainya dianggap berlaku. Nah, kata mereka alasan ketiga anna as-sahabata ja'alu as-sukrana kas-sahi fil haddi bil qadab. Sesungguhnya para sahabat menjadikan mabuk itu seperti orang yang sehat, terjaga dalam menerima hukuman ketika orang sehat itu
melakukan qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina, kan dihukum, yaitu dicambuk samanina jaldatan, sebanyak 80 kali cambukan. Orang mabok juga sama gitu. Sama seperti orang yang terjaga yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi, dihukum had, dicambuk. Lalu mereka berkata, mengutip satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Muwatta ila Imam Malik, juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Musnadnya, juga oleh Abdul Razzaq, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Jadi ada hadis yang berbunyi idza syariba sakara wa idza sakara hada wa idza hada iftara. Apabila ada orang minum khamar maka dia mabuk, apabila dia mabuk maka dia akan bicara tak karuan. Apabila dia tak karuan berbicara maka dia akan iftara. Iftara itu mengada-ada dalam omongannya. Wa haddul muftari, dan had, hukuman untuk orang yang mengada-ada dalam omongan adalah samanun. Ay samanuna jaldatan, 80 kali dicambuk. Tapi wa huwa dhaif, ini adalah hadis dhaif. Ini alasan yang ketiga. Alasan keempat, orang mabok itu kalau dia sudah biasa mabok, nah, alasan keempat ya, ini menurut jumhur, annahu la yu'lamu zawalu aklihi illa biqaulih. Sesungguhnya tidaklah bisa diketahui hilangnya akal dia kecuali dengan ucapan. Dari orang itu baru bisa kita tahu ini akalnya hilang atau tidak, lihat ucapannya. Nah, ini. Wa huwa fasikun bisyurbihi, memang dia fasik karena meminum khamar. Fala yuqbalu qauluhu fi adamil akli was sukar. Dia tidak diterima ucapannya dalam keadaan dia enggak berakal dan dalam keadaan mabok. Tapi tadi orang kalau sudah terbiasa mabok itu ucapannya terkendali atau tidak? Nah, tetap tidak ya? Atau kalau udah biasa dia minum khamar tuh masih sadar dia ya? Hah? Unek-uneknya muncul, berarti nggak sadar tetap. Nah. Baik, itu ya. Tapi kalau menurut jumhur, orang itu akalnya hilang atau tidak lihat aja dari omongannya gitu. Kalau omongannya masih bisa dipahami, ya tidak ngelantur, berarti dia masih berakal kan itu, masih berakal. Nah, karena dia udah terbiasa mabok, kayak udah kebal gitu ya. Nah, maka bisa terjadi ucapan cerainya bisa terjadi. Nah, itu alasan keempat. Alasan yang kelima, karena ada hadis Nabi di mana beliau mengatakan kullu at-talaqi jaizun illa talaqul ma'tuhu al-maglubu ala aklihi. Semua cerai, kata cerai talak itu boleh terjadi kecuali kata cerai dari orang yang ya akalnya tidak sehat. Itu akalnya tidak sehat. Nah, kalau akal dia sehat, maksudnya tidak hilang akal karena dia sudah terbiasa mabok, berarti kata cerainya berlaku atau tidak? Berlaku. Itu kesimpulannya ya. Tapi sekali lagi, saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan lakinnahu dhaif. Tapi ini juga hadisnya lemah. Artinya beliau tidak sependapat dengan jumhur dalam hal ini. Nah, sementara al-qaulu tsani, pendapat kedua, mereka berpendapat orang yang mabok walaupun sudah terbiasa mabok, cerainya tidak dianggap kata cerainya. La yaqau
Tolaku sukrani mutlaqan, secara mutlak, tidak dianggap, tidak terjadi. Ini adalah qaul al-qadim, al-qaul al-qadim li Syafi'i. Pendapat qaul qadim ya. Fatwa pertama al-Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Muzanni, oleh al-Imam At-Tahawi dari mazhab Al-Hanafiyah. Juga pandangan lain dari Imam Ahmad. Juga termasuk Umar bin Abdul Aziz, Imam Al-Lais, Imam Ishaq, Abu Thawr, termasuk pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Alasannya bahwa orang yang walaupun dia sudah terbiasa mabok tidak dianggap kata cerainya. Alasannya satu, karena dalil yang sama tadi berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Ayat ini menjelaskan, kata mereka, perkataan orang mabuk itu ghairu mu'tabar, tidak dianggap. Kenapa? Li'annahu la ya'lamu. La ya'lamu ma yaqul. Karena enggak paham apa yang diucapkan. Makanya fabatalat salatu wa ibadatu di adami aklihi. Salatnya batal, ibadahnya batal karena dia tidak berakal. Fabutalanu uqudihi aula. Maka batalnya akad dia dalam akad nikah ini berarti akad cerainya aula. Itu lebih apa? Aula itu ya lebih memungkinkan lagi gitu. Kannaimi wal majnun, ya seperti orang yang tidur, orang gila, sama aja. Jadi pendapat kedua ini mengatakan kata cerai yang diucapkan oleh orang yang mabok meskipun dia terbiasa mabok tidak dianggap ghairu mu'tabar tadi. Alasan kedua, orang yang mabok itu kalau diucapkan saya cerai engkau, itu tidak ada niat, la niyata lahu wala qasda. Tidak ada niat, tidak ada maksud. Sementara dalam akad ya, itu harus ada niat, tujuan yang disyaratkan. Dalam hadis kan jelas innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung nih. Orang mabok itu kalau dia mengatakan aku cerai kamu wahai istriku, ya kemungkinan nggak niat, kemungkinan besar karena nggak bisa menguasai akalnya kan. Maka orang mabok itu seperti orang gila, ya dia perilakunya, ucapannya tidak terkena hukuman syariat. Sekali lagi, orang mabok itu gugur hukumannya kalau dia melakukan sesuatu yang di luar kendali walaupun melanggar ketentuan syariat gitu. Nah, yang ini alasan ketiga ya. Kemarin nampaknya sudah juga kami sedikit kutip ya. Ketika seorang sahabat Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu ngaku kepada Nabi bahwa beliau sudah berzina, bahkan kalau kita perhatikan hadisnya itu ya, Rasul didatangi oleh Ma'iz bin Malik, lalu ya Rasulullah aku sudah berzina. Rasul berpaling menghadap ke arah lain. Lalu disamperin lagi oleh Ma'iz bin Malik, ya Rasulullah aku sudah berzina. Rasul berpaling lagi, dikejar lagi sampai seperti itu. Nah, sampai akhirnya Rasul ngomong, asariba khamran, apakah si Ma'iz ini minum khamr ya? Kok kayak enggak normal gitu ya? Kok ngaku gitu? Maka ada seorang sahabat mencoba mencari tahu, ya di aroma mulutnya ini bau khamr enggak gitu ya? Ternyata tidak. Nah,
Ketika Rasul tanya apakah si Ma'id bin Malik ini minum khamar atau tidak, apa maksudnya? Maksudnya kalau dia minum khamar, pengakuan dia aku sudah berzina dianggap atau tidak? Kan tidak dianggap gitu. Itu maksudnya. Jadi dalam masalah hukuman had aja itu nggak bisa seseorang yang dalam pengaruh miras mabuk itu dia tidak dihukumi selama dia dalam keadaan dia dihukum karena maboknya, tapi perilaku ucapan yang dilakukan ketika dia mabok itu nggak dianggap. Nah, maka ada ini alasan keempat sekaligus yang terakhir ya. Dulu pamannya Rasul Hamzah ibnu Abdul Muthalib pernah mabok waktu ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Rasul mencela pamannya ini karena melakukan perbuatan mabok tadi. Nah, sampai kedua matanya Hamzah itu merah, muhmaratan ainah. Lalu Hamzah melihat ke arah Rasul SAW, lalu beliau katakan kepada Rasul, hal antum illa ubaidu li abi. Kalian itu tidak lain kecuali adalah hamba dari bapakku. Illa abidu li abi katanya. Bapaknya kan Abdul Muthalib. Kamu itu hanya budak atau hamba dari bapakku. Hamba. Kata-kata itu dosa besar atau tidak? Menjadikan bapaknya sebagai Tuhan kan? Kamu itu hanya hamba dari bapakku. Rasul tahu ini Hamzah pamannya lagi mabuk. Akhirnya Rasul mundur keluar pelan-pelan meninggalkan pamannya Hamzah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apakah ucapan Hamzah ibnu Abdul Muthalib tadi berkonsekuensi dia menjadi kafir karenanya? Kenapa tidak? Karena mabok gitu. Nggak ada konsekuensinya karena dia mabok. Ya seperti orang gila ngomong macam-macam gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya jadi orang mabok itu omongannya tidak dianggap gitu. Oh, ini udah Isya ya. Oke. Jadi silakan Pak. Tapi disebutkan bahwa orang mabuk itu boleh sholat setelah sadar. Tapi dalam ungkapan sehari-hari itu orang mabuk tidak boleh sholat mabuk atau minum khamar selama 40 hari, sholatnya tidak diterima. Nah, itu kan gimana? Kemudian yang kedua, kalau seandainya mabuknya itu mabuk karena narkoba, nah itu kan padahal sudah ada. Ya. Narkoba itu hukumnya gimana? Dan kemudian yang sahabat Rasul sama Nuaiman, itu kan sahabat yang sering mabuk. Nah itu apakah sudah dicela oleh Rasul seperti hambanya ayah saya itu tadi? Iya, pamannya tadi ya, yang mabuk. Oke, berarti berapa pertanyaan nih Pak Surono? 3 ya. Oke. Yang pertama tadi ya. Sebentar, aduh saya belum sempat nyatat biar nggak hilang. Ya nanti oke. 1 sahabat yang sering mabuk tadi ya. Yang terakhir tadi ya. Mabuk, boleh sholat tapi setelah dia sadar, tapi ada ungkapan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya terus. Kemudian yang mabuk narkoba itu gimana? Kemudian yang Nuaiman itu hanya sahabat Rasul, yang sering mabuk tapi sering membuat lucu Rasul itu sering tertawa. Apakah itu sesuai dengan celaan Rasul seperti hambanya ayah saya? Ucapan si Nuaiman tadi. Ya. Ucapannya dianggap nggak gitu ya? Oke baik Pak Surono. Monggo Pak Singgi. Ya. Padahal. Ya. Apakah kenikmatan yang kita terima di dunia itu bukan istimewa?
Ya. Nah. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Surono ya. Apakah orang tadi kan dikatakan dalam Al-Qur'an ya, surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kan itu ya. Hai orang-orang beriman. Nah, janganlah kalian mendekati salat. Ya. Hatta wa antum sukara hatta ta'lamu ya. Sementara kalian dalam keadaan mabok hatta ta'lamu sampai kalian sadar, tahu apa yang kalian ucapkan. Nah, maka kesimpulan ayat tadi hatta ta'lamu ma taqulun ya menunjukkan bahwa orang mabok itu tidak boleh sholat sampai dia sadar. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, bedakan antara tidak boleh sholat dan tidak diterima sholatnya. Sama atau beda? Beda. Ayat tadi mengisyaratkan orang mabuk itu nggak boleh sholat sampai dia sadar, sampai hilang pengaruh mirasnya. Nah, kalau sudah hilang pengaruh mirasnya dia wajib sholat. Tapi memang ancaman atau hukuman syar'i bagi orang yang mabok itu berdasarkan keterangan dari hadis Nabi, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Man syaribal khamra lam tuqbal lahu sholatan arba'ina sobaha. Barang siapa yang minum khamr, kata Nabi, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Di sini memang arba'ina sobaha itu maksudnya arba'ina yauman. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya orang mabok itu jangan sholat. Kalau dia sudah enggak mabok sholat, cuma sholat dia tidak diterima. Kalau gitu 40 hari ke depan. Kalau gitu lebih baik sholat atau enggak usah sholat? Coba, wah ngapain sholat enggak diterima? Capek-capek tambah dosa atau tidak? Dia enggak sholat 40 hari, lebih parah lagi dosanya. Mau milih yang mana? Nah itu lebih parah kalau dia ngapain dong saya sholat nggak diterima 40 hari kan? Capek-capek saya sholat. Itu akibat karena ente mabok gitu. Itulah ngeri mabok itu bahayanya. Tapi jangan gara-gara Rasul mengancam itu lalu ente nggak mau sholat, capek-capek saya sholat nggak terima. Itu lebih parah. Nah, bisa menyebabkan dia kufur bahkan karena dia sengaja nggak sholat kan? Tapi menggugurkan kewajiban dia, gitu. Jadi dia tidak terkena ancaman meninggalkan sholat karena dia lakukan sholat itu. Cuma tidak ada paha itu maksudnya. Tapi menggugurkan kewajiban dia. Kewajibannya sudah gugur, cuma nggak ada pahala. Itu maksudnya. Lalu yang kedua narkoba dan yang sejenisnya itu di zaman Rasul nggak ada memang betul. Yang ada ya minuman ya khamr. Itu hukumnya sama-sama. Dikiaskan. Nah, kesamaannya itu digabungkan pada apa? Hilangnya akal. Nah, karena narkoba juga bisa menghilangkan akal, maka berarti secara hukum sama dengan miras ya, minuman keras, khamr. Itu Pak Surono. Jadi punya kesamaan alasan illah, yaitu tadi zawalu al-akal ya, hilangnya akal. Yang ketiga, seorang sahabat tadi Nuaiman ya, yang pernah dibaca oleh Pak Surono, suka mabok. Kadang-kadang kalau ngomong lucu gitu ya. Nah, membuat Nabi tertawa. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, pengharuman khamr itu kan terjadi secara tadrijian ya, tadarruj, bertahap ya. Awalnya dikatakan dalam khamr itu ada manfaat, ada mafsadat. Tapi manfaatnya lebih sedikit daripada mafsadatnya. Gitu.
awalnya masih boleh, cuman tadi kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya, atau manfaatnya lebih sedikit daripada kerusakannya. Nah, sampai nanti akhirnya khamr diharamkan secara mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu ridsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ayat itu turun udah mengharamkan secara mutlak. Wallahu alam kasusnya Nuaiman ini terjadi saat khamr masih dibolehkan atau sudah diharamkan secara mutlak. Kalau sudah diharamkan secara mutlak, nampaknya Rasul nggak mungkin permisif ya. Sebagaimana tadi terhadap pamannya sendiri, Rasul mencela. Kalau Rasul masih ketawa dengan omongan si Nuaiman, berarti mencela nggak itu? Belum ya, berarti kan belum. Nah, berarti kesimpulannya kira-kira peristiwa itu terjadi ketika khamr masih dibolehkan atau sudah diharamkan secara mutlak? Nah, kemungkinan besar ketika khamr masih dibolehkan gitu. Kalau sudah diharamkan secara mutlak, Rasul pasti mencela si Nuaiman sebagaimana Rasul mencela pamannya Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Jadi itu Pak Basir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang pasinggi ya, kenikmatan yang kita dapatkan apakah itu pasti istidraj? Belum tentu. Nikmat yang merupakan istidraj itu jika membuat kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Nikmat yang masuk kategori istidraj itu jika nikmat tersebut membuat kita semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin malas ibadah, nah itu istidraj. Tapi kalau kita dapat nikmat, semakin syukur, rajin hadir ke majelis ilmu, rajin puasa kayak Pak Singgih ini ya. Nah, rajin sodakohnya gitu. Nah itu bukan istidraj, itu nikmat yang pantas memang, yang sesuai. Jadi tidak setiap nikmat itu istidraj. Dia menjadi istidraj jika apa? Jika membuat kita semakin jauh dari Allah, semakin malas beribadah. Itu Pak Singgi. Dalam ayatnya juga kan gitu kandungan maknanya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, dirajam apakah bisa menghapuskan dosa? Iya. Dosa zinahnya udah hilang, bersih. Gitu. Kalau dosa zinahnya bersih. Kalau dosa-dosa yang lain gimana? Dosa-dosa yang lain, ya dia bertaubat nggak? Kalau orang mau dirajam kan dia tahu mau mati kan? Harusnya dia taubat dari seluruh dosanya gitu. Nah kalau dia sebelum dirajam, karena dia tahu ditentukan kamu akan dirajam pada hari ini tanggal sekian jam sekian, berarti kan kematian udah tahu kan? Nah lalu dia bertaubat, taubatan nasuha, betul, istighfar terus, taubat terus. Nah maka seluruh dosanya diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi kalau dia tidak taubati dosa-dosa yang lain, yang dihapus adalah dosa zinahnya. Nah, itu kalau apalagi berkaitan dengan dosa orang lain ya. Nah, itu ada tambahan syaratnya, yaitu apa? Harus minta penghalalan dari orang yang pernah dia zolimi itu. Gitu. Jadi yang dihapus total itu dosa zinahnya ketika dia. Tapi itu pun syaratnya menurut sebagian ulama, dia harus ridho dirajam. Kalau dia nggak ridho dirajam, menjadi pengampun dosa atau tidak? Dia nggak ridho, saya nggak terima, saya dirajam. Tapi karena sudah jadi keputusan pemerintah, tetap dirajam. Nah kalau dia tidak ridho ya tetap, karena dia berarti menolak ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada pilihan bagi orang yang dirajam kecuali dia harus ridho. Maka dengan itulah jadi penghapus dosa. Jadi hilang sama sekali dosa zinahnya. Kalau yang lain tergantung tadi ya. Jadi itu Pak Singgi.
hutangnya dibayar dulu sama Pak Budi katanya. Ya baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Kita masih ada. Gimana? Iya bisa dijamak dengan asar. Ya. Jadi jamak itu kan alasan menjamak sholat itu ada banyak ya. Beda dengan kosor. Kalau kosor cuma satu, kita boleh mengkosor sholat saparto. Kalau jamak itu ada sekitar 7 keadaan di mana kita boleh menjamak sholat. Nah salah satunya ketika mau dioperasi atau mau melakukan operasi itu boleh dijamak. Ya itu. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, semoga bermanfaat ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.